Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Ardika Budi Laksono, 2. Sheryl Fareja Yuwanisa, 3. Divanda Arjunavia, 4. Lailatul Fitri, 5. Octaviana Apriyadi, 6. Yunatan Domingus Manalu. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai metode teknik sampling dengan menggunakan aplikasi Minitab. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari teknik sampling. Penarikan sampel atau teknik sampling. Teknik pengambilan sampel dari populasi, sampel yang merupakan sebagian dari populasi tersebut, kemudian diteliti dan hasil penelitian atau kesimpulan kemudian dikenakan pada populasi atau generalisasi. Secara umum, ada dua jenis teknik pengambilan sampel, yaitu sampel acak atau random sampling, yang dikenal juga sebagai probability sampling, dan sampel tidak acak atau non-random sampling, yang dikenal juga sebagai non-probability sampling. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Tujuan pengambilan sampel. Populasi terlalu banyak atau jangkauan terlalu luas sehingga tidak memungkinkan dilakukan pengambilan data pada seluruh populasi. Keterbatasan tenaga, waktu, dan biaya, adanya asumsi bahwa seluruh populasi seragam sehingga bisa diwakili oleh sampel. Jenis teknik penentuan sampel. Teknik pengambilan acak atau random sampel atau probability sampling. Sampel acak atau probability sampling adalah cara atau teknik pengambilan sampel di mana teknik tersebut menggunakan kaidah peluang dalam penentuan elemen sampelnya. Teknik ini memberikan kesempatan yang sama untuk setiap elemen populasi untuk menjadi sampel atau contoh. Misalkan jika suatu populasi memiliki elemen populasi sebanyak 50, sedangkan yang akan dijadikan sampel adalah 25, maka setiap elemen tersebut mempunyai kemungkinan 25/50 untuk bisa dipilih menjadi sampel. Sampling acak sederhana atau simple random sampling. Metode pengambilan sampel dari populasi secara acak berdasarkan frekuensi probabilitas semua anggota populasi. Ini adalah bentuk yang paling mudah dari probability sampling. Yang perlu dilakukan oleh peneliti adalah memastikan bahwa semua anggota populasi termasuk dalam daftar dan kemudian secara acak memiliki jumlah sampel yang diinginkan. Sampling acak sistematis atau systematic random sampling. Metode pengambilan sampel yang melibatkan aturan populasi dalam urutan sistematika tertentu. Probabilitas pengambilan sampel tidak sama terlepas dari kesamaan frekuensi setiap anggota populasi. Sampling acak stratifikasi. Teknik pengambilan sampel probabilitas di mana subjek pada awalnya dikelompokkan ke dalam klasifikasi yang berbeda, seperti usia, status sosial ekonomi, atau jenis kelamin. Peneliti secara acak memilih daftar akhir subjek dari strata yang berbeda. Penting untuk dicatat bahwa semua strata tidak boleh tumpang tindih. Sampling rumpun. Metode pengambilan sampel dengan membagi populasi ke dalam kelompok kewilayahan, kemudian memilih wakil dari tiap-tiap kelompok. Pengambilan sampel cluster dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. 1. Cluster sampling satu tahap, yaitu seluruh cluster dipilih secara acak untuk pengambilan sampel. 2. Cluster sampling dua tahap, yaitu di sini pertama-tama kita secara acak memilih kelompok dan kemudian dari kelompok yang dipilih kita secara acak memilih elemen untuk pengambilan sampel. Sampling bertahap. Metode pengambilan sampel melibatkan kombinasi dua atau lebih teknik pengambilan sampel yang disebutkan di atas. Hal ini dilakukan karena dalam sebagian besar penelitian kompleks yang dilakukan di lapangan atau di laboratorium tidak cocok untuk hanya menggunakan satu jenis sampel probabilitas.
Non-probability sampling. Non-probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi memiliki peluang 0. Itu artinya bahwa pengambilan sampel didasarkan pada kriteria tertentu seperti status, kuantitas, kesukarelaan, dan sebagainya. Ada beragam jenis metode non-probability sampling dengan turunan dan variasinya, tapi yang paling banyak digunakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sampling kuota atau quota sampling. Pengambilan sampel didasarkan pada porsi ciri-ciri tertentu untuk menghindari bias, atau dengan kata lain pengambilan sampel ini tergantung dari beberapa standar yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, sampling kebetulan. Pengambilan sampel yang berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti bisa dijadikan sebagai sampel jika orang kebetulan ditemukan tersebut dipandang cocok sebagai sumber data, dan menggunakan teknik ini pengambilan sampel tidak ditentukan terlebih dahulu. Sampling persuasif. Pengambilan sampel didasarkan pada seleksi khusus atau kriteria tertentu yang dibuat oleh peneliti siapa yang akan dijadikan sebagai informan. Atau dengan kata lain, pengambilan sampel ini didasarkan pada tujuan studi. Hanya elemen-elemen itu yang akan dipilih dari populasi yang paling cocok untuk tujuan penelitian. Sampling sukarela. Serangkaian proses pengambilan sampel yang pada dasarnya didasarkan atas kerelaan untuk berpartisipasi dalam penelitian. Oleh karena itulah metode ini paling banyak digunakan dalam jajak pendapat. Kemudian ada sampling bola salju atau snowball sampling atau sampling referensi. Pengambilan sampel yang didasarkan pada penelusuran sampel sebelumnya. Teknik ini digunakan dalam situasi di mana populasi sama sekali tidak diketahui dan langka. Teknik ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan dari responden penelitian pertama yang dipilih untuk merekomendasikan responden lain yang sesuai dengan deskripsi sampel yang dibutuhkan. Tahapan pengambilan sampel diantaranya 1. Mendefinisikan populasi yang akan diamati. 2. Menentukan kerangka sampel dan kumpulan semua peristiwa yang mungkin. 3. Menentukan teknik atau metode sampling yang tepat. 4. Melakukan pengambilan sampel atau pengumpulan data. 5. Melakukan pemeriksaan ulang pada proses sampling. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini saya akan membahas tentang tata cara membuat teknik sampling menggunakan Minitab. Pertama, kita sudah mendapatkan data ini. Data saya dapat dari web Badan Statistik Nasional, yaitu tentang jumlah korban jiwa kecelakaan dari tahun 2011 sampai tahun 2019. Pertama, kita akan membandingkan satu data. Tata caranya, kita pilih state, terus basic status, baru kita pilih one simple precision rate. Di sini kita pilih salah satu, udah sembarang aja. Mau yang mana sama yang mana untuk dibandingkan. Terus kita precision rate-nya kita bikin aja 85, baru kita oke kan. Jadi ini adalah hasil akhirnya. Terus yang kedua kita bikin perbandingan 2. Kita pilih simpelnya, kita import, terus simpel IDS nya nggak ada. Nah, di sini dijelaskan yang bisa cuma single column dan tidak bisa double column. Oke, kita lanjut aja langsung ke yang terakhir. Kita membuat grafik. Di sini pilihan grafiknya banyak. Kita pilih aja salah satunya menggunakan histogram. Ini simple, terus kita pilih datanya semua.
baru kita okekan. Ini adalah diagram data dari keseluruhannya. Oke, sekian dari video kali ini. Terima kasih, selamat malam.